Kakak-kakak yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam program persiapan Guru Sekolah Minggu. Program ini boleh terselenggara berkat kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita akan mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, Tuhan menguatkan. Lukas 1 ayat 39 sampai 56, Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Mari kakak-kakak, sebelum kita sama-sama persiapan, kita berdoa ya. Tuhan, kami hendak mempersiapkan bahan Alkitab yang akan kami sampaikan pada anak-anak sekolah minggu. Bapak kiranya bimbing kami dalam persiapan ini. Amin. Baiklah kakak-kakak, kita akan mendengarkan bahan Alkitab yang akan disampaikan oleh Kak Pendeta Hendra. Mari Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kakak Pendeta Santi, salam kakak-kakak semua. Kita akan menggali firman Tuhan. Dan kali ini kita akan membahas dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 56. Yuk, saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Lukas 1 ayat 39 sampai dengan 56. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ, ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukaria karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku bahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmanya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya, dan untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikian kakak-kakak, bagian firman Tuhan yang kita akan sampaikan kepada adik-adik. Perikop kita ini berada dalam awal Injil Lukas yang menekankan bagaimana karya keselamatan Allah itu dimulai dari 2 tokoh yang dipilih oleh Lukas, yaitu Yohanes Pembaptis dan Tuhan Yesus tentunya. Jadi kita melihat kisah sebelumnya adalah kisah tentang malaikat Gabriel yang memberitahukan Maria bahwa ia akan mengandung Yesus. Lalu sepupunya Elizabeth yang sudah tua dan mandul juga sedang mengandung Yohanes Pembaptis. Lalu Maria pergi dengan segera mengunjungi Elizabeth di pegunungan Yudea untuk mengkonfirmasi apa sih yang diberitakan itu, apakah benar atau tidak, dan tentunya untuk menguatkan apa yang menjadi kegelisahan hatinya. Jadi kita melihat di ayat yang ke-39, kita melihat bahwa Maria datang beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju kota di Yehuda. Jadi ini adalah bagian dari kisah-kisah lanjutan. Jadi kalau kita melihat makna dari konteks besarnya itu adalah bahwa ini adalah perjumpaan antara 2 ibu yang dipilih Allah. Dan pertemuan tentunya 2 perjanjian, Yohanes sebagai pembuka jalan dan Tuhan Yesus sebagai Mesias. Dan ini adalah awal dari sebuah pengakuan Tuhan Yesus adalah Tuhan. Kita nanti akan bahas ya. Bahkan sebelum ia lahir sudah diakui dengan melonjaknya
Yohanes Pembaptis di dalam rahim ibunya itu. Ada beberapa kata-kata kunci yang menurut saya penting untuk kita tangkap dalam kisah kita ini. Pertama, kita bisa melihat di ayat yang ke-44 di sana disebutkan bahwa ada melonjak. Ya, jadi ini gerakan sukacita seperti kegirangan gitu. Yohanes dalam kandungan menyambut kehadiran Tuhan Yesus. Artinya bahkan bayi dalam kandungan pun merespon kehadiran Mesias. Jadi ini kalau kakak-kakak sedang berpikir apakah bayi bisa juga diberikan ruang kelas untuk bisa diperkenalkan kisah tentang Tuhan, ini bisa menjadi fondasi yang kuat bahwa bayi pun juga mendengar kabar tentang Mesias itu. Jadi Yohanes Pembaptis melonjak nih. Lalu kita bisa melihat juga perkataan dari Elizabeth sendiri di ayat 42, diberkatilah engkau. Jadi ini menunjukkan bahwa Elizabeth mengatakan bahwa Maria itu diberkati oleh Tuhan. Dan ini menunjukkan bahwa pemilihan Tuhan atas Maria ini adalah sesuatu yang istimewa. Yang ketiga, di ayat 43 disebutkan, Elizabeth mengatakan, siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku? Jadi Elizabeth menyebut bayi yang dikandung Maria ini adalah Tuhanku. Ini pengakuan iman bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan sebelum Yesus lahir. Ini penting sekali ya. Jadi respon-respon dari Elizabeth dan Yohanes Pembaptis yang masih di kandungan itu menandakan siapa Yesus sesungguhnya yang digambarkan Lukas ini. Lalu bagaimana dengan respon Maria? Di ayatnya yang ke-46 kita melihat ada sebuah pujian pengagungan. Ini yang disebut pujian Magnificat ya. Dan Magnificat itu adalah sebuah pengagungan, memuliakan Allah. Makanya di perkataan awalnya, jiwaku memuliakan Allah. Jadi Maria begitu senangnya dan dia memuliakan Allah. Kenapa? Karena dia mengingat apa yang selama ini mungkin dia mendengar dalam pengajaran-pengajaran Yahudi tentang Abraham yang diberi janji dan lainnya. Tetapi kali ini dia benar-benar mengakui itu. Makanya di ayat 54-55 disebutkan tentang Tuhan telah menolong Israel dan seperti janjinya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Jadi apa yang dialami Maria ketika dia mendengar perkataan Elizabeth itu meneguhkan dan jadi terhubung. Jadi kelahiran Yesus terhubung dengan janji Abraham, jauh banget ya itu. Itu menandakan Alkitab ini adalah sebuah kesatuan ya. Lalu mulailah Maria memujikan pujian pengagungan Tuhan itu. Apa isinya? Isinya adalah pembalikan keadaan. Kalau kita melihat ayat 51 sampai dengan 53, bagaimana ia merendahkan orang congkak, mengangkat orang rendah, memuaskan yang lapar, menolak orang-orang yang sombong dan kaya. Dan ini adalah tanda karya-karya Mesias. Karya-karya Mesias tentang keadilan dan pembaruan. Allah akan bekerja, Mesias akan mengadakan tindakan yang akan membawa keadilan dan pembaruan. Jadi pujian ini bukan pujian sembarangan, pujian memuliakan Tuhan sekaligus memperkenalkan siapa Mesias yang dikandung Maria dan akan melakukan banyak perkara, merendahkan orang yang congkak, mengangkat orang yang rendah, memuaskan yang lapar, menolak yang sombong dan kaya, dan itu adalah tanda-tanda Mesias. Jadi pujian Maria ini sebenarnya pujian pengakuan iman, sebuah pujian yang menegaskan siapa Yesus yang dikandung oleh Maria ini. Apa pesan utama dari teks kita ini? Ada banyak sekali pesan utama dan pesan utama harus tentang Tuhan, bukan tentang Maria yang bergembira, bukan Elizabeth yang melonjak, bukan tentang itu, tapi tentang siapa Tuhan. Jadi yang pertama kita bisa menemukan Allah sedang menggenapi janji keselamatan melalui Yesus Kristus. Di ayat 55 tadi tentang janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Tapi ini digenapi oleh Tuhan ya. Jadi kehadiran Allah itu membawa sukacita. Itu juga bisa menjadi pesan yang kita sampaikan. Bahkan janin sekalipun Yohanes Pembaptis bersukacita saat dekat Yesus. Jadi kehadiran Kristus adalah sumber sukacita bagi dunia ya. Kita juga bisa menyampaikan tentang Allah yang bekerja melalui orang-orang sederhana seperti Maria, mungkin yang tidak dianggap penting. Maria gadis muda,
dia dari desa, tidak terkenal, namun Allah bisa memakainya untuk karya besar. Ini menggambarkan bagaimana kerajaan Allah itu digenapi dalam hidup pelayanan Tuhan Yesus melalui banyak sekali karya-karya yang bersentuhan dengan orang-orang kecil. Ya. Kita juga bisa memperkenalkan karya Allah membawa pembalikan keadaan di dunia ini. Yang rendah akan diangkat, yang lapar akan dipuaskan, yang tertindas akan diselamatkan. Dan ini menggambarkan misi Yesus yang membebaskan, memulihkan, mengangkat mereka yang tersisih. Nah, dari semua itu ya, kita bisa berbicara soal Allah yang menggenapi janji, Allah yang membawa sukacita, Allah yang bekerja melalui orang sederhana, atau Allah yang membawa membalikan keadaan. Kali ini kita mau mengatakan bahwa Allah menguatkan. Allah menguatkan para hambanya. Dalam konteks ini adalah Maria. Menguatkan Maria untuk yakin dengan perjalanan kehamilannya itu. Ya, Maria berjumpa dengan Gabriel dan lalu dia mengatakan, jadilah seperti apa yang kau katakan, aku ini hamba Tuhan. Ya. Tapi Tuhan nggak tinggal diam, Tuhan meneguhkan, menguatkan Maria. Jadi kita bisa menyampaikan kisah ini untuk mengajak adik-adik mengenal bahwa Tuhan tuh nggak tinggal diam kalau memilih seseorang, termasuk juga adik-adik ya. Tuhan bisa memakai adik-adik yang kecil seperti Maria dipakai Tuhan. Tidak perlu menjadi besar dan viral atau terkenal dulu untuk dipakai Tuhan. Siapa saja bisa dipakai Tuhan. Tuhan juga bisa bicara kepada adik-adik ya. Adik-adik bisa menjadi pembawa sukacita di sekolah. Maria membawa sukacita buat Elizabeth dan Yohanes Pembaptis yang dikandung ya. Tapi adik-adik juga bisa membawa sukacita di rumah, di gereja ya. Adik-adik juga bisa menghadirkan kegembiraan itu ya. Saat ada tekanan belajar, banyak pengalaman orang-orang dibully, teman-temannya dibully misalnya dalam ketakutan, kesepian. Tuhan Yesus hadir melalui diri adik-adik. Jadi ketika Tuhan Yesus memberi kegembiraan, kita juga harus memberi kegembiraan ya. Dan yang terpenting adalah Tuhan tuh tidak pernah tinggal diam. Tuhan menguatkan, Tuhan menolong, seperti Tuhan menolong Maria yang menguatkan dirinya ketika berjumpa dengan Elizabeth. Nah, kalau Tuhan menguatkan, adik-adik juga jangan pernah ragu. Kalau Tuhan memilih adik-adik, Tuhan juga akan menguatkan adik-adik. Demikian kakak-kakak yang bisa kita sampaikan kepada adik-adik. Tuhan menguatkan kisah Maria berjumpa dengan Elizabeth. Selamat menyampaikannya, dan Tuhan semoga semakin dikenal oleh adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih ya Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Johannes Suryo. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan Alkitab dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Belajar dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, Tuhan menguatkan. Kita mau mendengarkan usulan metode yang akan disampaikan Kak Johannes Suryo untuk anak-anak di kelas Batita Balita. Mari Kak. Shalom kakak-kakak sekolah minggu semua, senang kembali lagi berjumpa dengan saya Kak Johannes. Pada minggu ini kita akan sama-sama belajar dari kisah perjumpaan Maria dan juga Elizabeth. Dan kita akan belajar dengan tema Tuhan menguatkan. Dan bacaan kita pada minggu ini terambil dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai 56. Adapun tujuan dari pembahasan kita pada minggu ini, terkhususnya Batita dan juga Balita, kita akan mengajar adik-adik kita agar mereka mengetahui kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, di mana Elizabeth dapat menguatkan Maria di dalam pergumulannya, dan juga kita mengajar anak-anak kita untuk dapat berkata bahwa Tuhan menguatkan kita. Adapun cara penyampaian yang bisa saya sampaikan, ada 3 poin yang saya tekankan. Yang pertama, kita bisa mengawali cerita dengan menggunakan lagu Roti dan Mentega atau Jalan Serta Yesus.
Lagu ini saya pilih untuk menghayati kehidupan, bahwa sebagai sesama rekan, kita dapat saling berjalan bersama, kita juga dapat saling merangkul, bergandengan tangan untuk saling menguatkan satu sama lain. Sehingga melalui lagu ini, itu kita dapat bisa memasuki pada cerita, dan juga kita dapat menggunakan alat peraga, ya. Nanti akan saya tunjukkan alat peraga tentang Maria dan juga Elizabeth. Lalu poin yang ketiga ada aplikasi. Kita tekankan sekali lagi bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menguatkan kita. Dan kita dapat juga menekankan kepada adik-adik kita bahwa dengan kisah ini kita dapat menguatkan papa mama kita gitu ya, adik-adik kita, saudara kita, begitu juga sebaliknya. Dan adapun alat peraga yang tadi saya katakan, itu dapat diakses atau diambil di dalam alat peraga minggu ke-24 di dalam buku Suluh Anak dalam Bina Warga. Dan di sana kita dapat merakit ya menggunakan sapu lidi untuk menjadi sebuah alat peraga visual. Bagaimana Maria yang berjumpa dengan Elizabeth dan Elizabeth dapat menguatkan Maria di dalam setiap pergumulannya. Nah, adapun ayat hafalan yang saya ambil dari Mazmur 118 ayat 14a mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Di dalam ayat hafalan ini kita bukan cuma sekedar membaca, tetapi kita dapat mengajak adik-adik kita untuk mengingatnya dengan sebuah gerakan. Ya, misalnya kita mau mengatakan Mazmur 118 ayat 14a mengatakan, Tuhan itu kekuatanku dan ia mazmurku. Ya, sekali lagi. Tuhan itu kekuatanku dan ia mazmurku. Dan ini dapat kita pakai untuk mengajak adik-adik kita untuk menghafal di dalam firman Tuhan. Dan adapun usulan lagu yang saya berikan ada 5 poin. Yang pertama ialah pembuka, bagaimana kita mengajak adik-adik kita untuk menyanyikan lagu dalam Tuhan Kita Bersaudara, agar adik-adik kita lebih mengenal kepada teman-temannya, dan dalam kebersamaan sebagai saudara inilah kita dapat menguatkan. Lalu yang kedua, kita dapat menyanyikan lagu pengantar firman, yaitu Yesus Pokok, supaya kita juga menghayati bahwa kita adalah ranting-rantingnya dan Kristus adalah pokok kita. Dan juga dalam aktivitas cerita, kita dapat menyanyikan lagu Roti dan Mentega, dan juga opsi lagu kedua yang telah saya sampaikan di awal tadi, bahwa kita juga dapat menyanyikan Jalan Serta Yesus. Dan lagu yang keempat, yaitu lagu persembahan, kita bisa mengajak adik-adik kita menyanyikan segala puji syukur untuk setiap kebersamaan, anugerah, setiap orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam kekuatan kita, ya, dan juga menutup dengan mengatakan bahwa hatiku penuh nyanyian. Demikian kakak-kakak sekolah minggu yang bisa saya sampaikan. Semoga ide ini dapat bermanfaat dan juga dapat mempersiapkan bagi adik-adik kita mengajar di sekolah minggu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Johannes Suryo. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari gungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar, yaitu belajar dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, Tuhan menguatkan, dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Kita sekarang mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas kecil, dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Maria Ivon. Mari Kak Maria Ivon. Shalom para kakak, kembali berjumpa dengan saya Kak Ivon, dan kita akan membahas tentang Tuhan menguatkan. Kisah dari Maria menjumpai Elizabeth untuk kelas kecil. Selamat mempersiapkan. Tuhan menguatkan. Belajar dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, cerita dari Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Tujuannya ada 2. Yang pertama adalah anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Elizabeth untuk menguatkan hati Maria.
Yang kedua, anak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Nah, para kakak, saya ajak untuk bermain tebak kata ya, adik-adik. Kita ajak untuk bermain tebak kata. Kata-katanya juga sederhana. Nah, ini kata pertama. Adik-adik jawabannya adalah mulut. Kata kedua, ya ada burki. Pasti mereka langsung tahu nih. Hibur. Kata ketiga, oke, sedih ya. Kata keempat, kuat. Lalu kata kelima, teman. Oke. Nah, adik-adik kalau seseorang diejek oleh teman-temannya ya, kakak-kakak kita pancing adik-adik seperti itu. Bagaimana respon mereka atau gimana sih respon kita kalau kita yang diejek? Nah, jawabannya macam-macam. Ada yang sedih, ada yang biasa saja, bahkan ada juga yang berani membalasnya. Jadi kesimpulannya, ejekan itu tentu menyakitkan hati kita. Sebaliknya kalau semua orang kalau semua orang itu senang bila dihibur ya, saat mengalami kesedihan atau kekalahan. Kata-kata menghibur dan menguatkan sungguh diharapkan. Orang tuh gak suka ejekan ya, orang tuh suka kata yang menghibur dan menguatkan. Coba aja deh kalau kita lagi sedih, terus kenapa sih kok sedih banget kamu? Misalkan gitu ya, kita bisa contohkan kepada adik-adik. Ini uangku hilang, oh ya sudah kita berdoa ya semoga nanti uangmu bisa ketemu. Atau enggak bisa dapat uang jajan lagi dari orang tua kamu. Nah, kita berusaha memancing adik-adik untuk coba berikan kata-kata hiburan gitu ya. Kata-kata hiburan untuk teman-temanmu. Oke, nah baru kita masuk ke dalam kisah Maria mengunjungi Elizabeth. Ya, Maria mengunjungi Elizabeth. Di situ ada narasi singkatnya. Nah, yang menjadi poin pentingnya adalah kalimat Elizabeth kepada Maria. Berbahagialah engkau karena percaya yang diberitakan Tuhan kepadamu. Tuh ya adik-adik, kita ajak untuk sekali lagi membaca itu. Itu adalah kata-kata Ibu Elizabeth kepada Ibu Maria. Nah, kata-kata yang disampaikan Elizabeth ini meyakinkan Ibu Maria tentang keadaan yang membuat ia takut dan khawatir. Nah, kok Ibu Elizabeth bisa ya mengatakan demikian? Tentu saja karena ada roh Tuhan yang melingkupi Ibu Elizabeth. Makanya ia berkata yang baik. Ia hanya berkata yang baik. Ia mau menghibur dan menguatkan Ibu Maria. Karena Bu Maria kan datang ke rumahnya Pak Zakaria dan Ibu Elizabeth tuh ceritanya mau bertukar cerita lah, mau curhat gitu ya. Bu Maria yang masih bingung, gimana nih kok aku harus mengandung, bingung ya. Tapi Ibu Elizabeth menguatkan dia. Ya, sampai diulang lagi, berbahagialah engkau karena percaya yang diberitakan Tuhan kepadamu. Nah, akhirnya Ibu Maria pun bersyukur mendengar perkataan dari Ibu Elizabeth. Sebelumnya kan dia takut. Nah, akhirnya dia lebih percaya pada Tuhan. Tadinya Bu Maria sudah percaya, tapi masih agak bingung. Bingung, tersedih lah ya. Tapi dengan perkataan Ibu Elizabeth yang menghibur dan menguatkan, maka Ibu Maria menjadi semangat. Jadi hal penting ya untuk adik-adik bahwa penghiburan yang diberikan oleh Ibu Elizabeth menguatkan Ibu Maria. Dan akibatnya Ibu Maria jadi lebih bersemangat. Bahkan Bu Maria semakin bersyukur atas karya Allah di dalam dirinya. Adik-adik bisa juga seperti Ibu Elizabeth. Menghibur teman-teman kita saat teman diajak teman yang lain. Adik-adik dapat menghiburnya dengan mengajaknya bermain. Ayo main sama aku aja dulu. Nanti pasti teman kita itu yang mengejek kita pasti nanti baik kembali. Kita bermain dulu deh yuk. Sambil mendoakan teman kita. Supaya dia tidak mengejek orang lain gitu ya. Nah, terus saat teman bersedih karena kalah dalam bertanding olahraga. Aduh, kalah nih aku. Ya udah, nanti kan ada kesempatan lagi. Berlatih lagi ya. Memberikan semangat gitu. Ayo berlatih lagi, pasti bisa. Mungkin belum saatnya sekarang. Tuh, jadi adik-adik diajak untuk memberikan kata-kata penghiburan ya, atau hiburan lah kepada temannya.
memberikan semangat. Itu kakak-kakak bisa pancing adik-adik, ayo coba satu orang memberikan kalimat penuh semangat atau menghibur untuk teman kalian gitu. Bisa seperti itu juga. Nah, ayat emasnya diambil dari Amsal 16 ayat 24. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu, manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Demikianlah kakak-kakak ya, untuk persiapan cerita dari Maria bertemu Elizabeth. Saya kasih pantun ya. Ke sungai kecil bermain sampan, airnya jernih, tenang tak berombak. Yuk semangat mempersiapkan cerita firman. Tuhan Yesus senantiasa berkati para kakak. Terima kasih atas perhatiannya para kakak. Sampai jumpa. Terima kasih ya Kak. Untuk kesediaannya boleh menyampaikan usulan metode di kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen Jayanti. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Sekarang kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Belajar dari kisah perjumpaan Maria dan Elizabeth, Tuhan menguatkan. Kita mau mendengarkan usulan metode untuk anak-anak di kelas besar. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Helen Jayanti. Mari Kak Helen Jayanti. Shalom kakak-kakak guru sekolah minggu. Kita akan bersama-sama mempersiapkan diri kita untuk melayani anak-anak di kelas besar. Temanya yaitu Tuhan menguatkan, terambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai ayatnya yang ke-56. Tujuan pembelajaran untuk kelas besar yang pertama yaitu anak mengetahui bahwa Tuhan memakai Elizabeth untuk menguatkan hati Maria. Anak mau dipakai Tuhan untuk menguatkan orang lain. Dan di awal dari cerita, Bapak Ibu, kakak-kakak bisa mengajak untuk membaca dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Lalu bisa diawali dengan pembukaan menyanyi lagu Satu Anak Tuhan Pergi ke Sekolah Minggu, atau menjadikan lagu ini lagu tema dari cerita dari sekolah minggu ini. Jadi bisa di pertengahan mungkin sebelum firman gitu ya, lagu ini dipujikan, lalu kata-kata satu ini bisa diganti menjadi 2, 3 dan seterusnya. Lalu satu anak Tuhan pergi sekolah minggu, satu anak Tuhan bawa teman pergi sekolah minggu. Lalu dilanjutkan 2 anak Tuhan pergi sekolah minggu, lalu dihitung mundur. 2, 1 anak Tuhan bawa teman pergi ke sekolah minggu. Kalau misalkan ini menjadi antusias bagi anak-anak, bisa diulang terus sampai 10, sampai 15, sampai sebanyak mungkin. Atau mungkin bisa dipercepat lagu temponya sehingga bisa menjadi lebih singkat. Nah, itu. Lalu setelah berdoa, setelah membaca Alkitab, itu adik-adik diajak untuk belajar dari kisah ini melalui cerita sudut pandang Elizabeth. Jadi kakak-kakak boleh memakai kostum, misalkan digambar mukanya supaya agak kelihatan tua, lalu bisa sambil mengandung, begitu. Jadi seperti Elizabeth pada zaman itu, jadi pakai kerudung, pakai jubah dan lain sebagainya. Jadi kata-katanya bisa disebutkan ya. Halo, apakah adik-adik masih ingat kisah tentang Zakaria? Terus kalian tahu nggak Zakaria itu siapa? Zakaria itu suamiku yang menjadi bisu ketika bertugas di bait Allah. Apapun yang terjadi, aku tahu Tuhan akan menolong kami. Aku juga bersyukur karena Tuhan memberkati keluargaku dengan kehamilan yang sedang aku jalani. Hari ini adalah bulan ke-6 kandunganku. Coba sini dipegang dulu aja. Terus kakak-kakak bisa minta tolong adik-adik untuk memegang perutnya gitu ya. Nah ini bantal kak dan lain sebagainya, ya itu biarkanlah menjadi respon adik-adik.
Dan lalu dilanjutkan ya, kemudian cerita tentang Elizabeth bertemu dengan Maria gitu ya. Dan dari pesannya ini kita bisa melihat bahwa Tuhan memberikan Elizabeth kekuatan di tengah Zakaria atau suaminya itu sedang bisu. Yang bisu itu juga diterjemahkan dalam arti sunyi, artinya mungkin pada zaman itu tidak hanya bisu tetapi juga tidak bisa mendengar. Jadi mungkin Elizabeth bisa merasakan kesepian, bisa merasakan sedih atau lemah karena tubuhnya juga sudah tidak sekuat waktu muda. Tetapi ketika bertemu dengan Maria, dia sangat bersuka cita. Lalu Maria juga mau tinggal di rumahnya ya, dia sangat senang. Lalu dikatakan juga, diberkatilah engkau di antara para perempuan dan diberkatilah kandunganmu. Siapakah aku ini sehingga ibu Tuhanku datang? Sebab saat aku mendengar salam darimu, anak dalam kandunganku melonjak kegirangan. Itu yang diucapkan oleh Elizabeth. Ya, lalu mereka bercakap-cakap, gitu ya. Lalu Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ya, lalu diceritakanlah pengalamannya ketika malaikat Gabriel menjumpainya. Lalu bagaimana perasaan Maria juga yang merasa bingung juga, sebenarnya juga merasakan galau. Tidak hanya anak-anak zaman sekarang saja yang merasa galau, tetapi Maria juga zaman itu juga merasakan galau. Bagaimana kalau karena dia masih muda dan juga mungkin belum masih muda, masih perawan juga dan belum memiliki suami gitu ya. Dia menceritakan itu ya. Lalu dia datang untuk pergi ke Elizabeth untuk menguatkannya. Ya, lalu Elizabeth mengatakan, aku semakin bergembira, aku sangat senang. Suamiku tidak dapat bicara, tetapi Tuhan mengirimkan Maria menjadi teman bicaraku, hingga aku tidak kesepian di rumah. Ya, lalu mereka saling memperhatikan, saling menghibur, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Nah, ini baru disapa adik-adiknya. Adik-adik, apakah adik-adik mempunyai seseorang yang sedang dalam pergumulan dan perlu didukung? Mungkin sahabat atau orang-orang di sekeliling adik-adik gitu ya. Apakah adik-adik pernah mengatakan uh, mengatakan apa yang seperti Maria katakan gitu ya, atau seperti Elizabeth katakan, ayo beri dukungan pada temanmu yang sedang dalam pergumulan dan hadirkan kekuatan dan sukacita dalam hidup sesama kita. Ini untuk ayat emasnya, Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Mari kita buat kelompok doa. Nah, ini untuk penghantar untuk tutup dari firman Tuhannya. Ini cerita firman Tuhannya, adik-adik diajak untuk berkelompok, berdua, bertiga, begitu ya. Bagikan apa yang adik-adik syukuri selama seminggu ini. Aku bersyukur karena hari ini nilai, beberapa hari yang lalu aku mendapatkan nilai matematika 100 gitu ya. Ya silahkan dibagikan. Dan apa yang ingin didoakan gitu. Lalu didoakan bersama-sama, misalkan mendoakan teman yang ada di sebelah kanan gitu ya. Jadi mereka mendoakan teman sebelah kanannya di dalam kelompok itu. Ya, kurang lebih seperti itu kakak-kakak untuk ceritanya. Dan kita masuk ke aktivitas. Opsinya saya memberikan dua opsi. Opsi yang pertama yaitu membuat kartu kata-kata motivasi yang kemudian dikirim kepada kakak pelayan yang sudah lama tidak mengajar. Misalkan adik-adik pernah ingat nggak ada kakak siapa yang nggak pernah ngajar gitu ya. Mungkin itu juga bisa dikirim melalui pos gitu ya. Itu akan menjadi sangat berarti buat kakak-kakak yang mungkin sudah merantau, yang sudah tidak lagi di gereja itu, atau mungkin karena sakit atau karena menikah gitu ya. Jadi bisa dikirimkan. Lalu yang opsi yang kedua bisa membuat stiker-stiker atau kata-kata motivasi yang diberikan kepada pelayan-pelayan di gereja, misalkan pada usher atau penyambut jemaat, pada security, pada karyawan kantor, petugas kebersihan, tim multimedia, pendeta, penatua, dan lain sebagainya ya. Pokoknya yang pelayan-pelayan yang ada di gereja itu ya boleh, kakak-kakak sekolah minggu juga boleh. Ya, untuk bahannya ya kurang lebih seperti ini gambarannya. Jadi mereka membuat stiker-stiker demikian ya untuk menyemangati para pelayan gereja. Bahannya bisa pensil warna, krayon juga bisa, spidol warna juga bisa. Lalu juga menggunakan kertas stiker HVS. Nah, ini yang mungkin menjadi perhatian. Jadi jangan beli stiker yang
yang glossy atau yang mengkilat gitu ya permukaannya supaya bisa mudah untuk digambar-gambar oleh adik-adik. Ya, itu bahan-bahannya. Ya, selamat melayani kakak-kakak, semangat melayani. Kiranya semuanya kita bisa melayani adik-adik sekolah minggu dengan baik. Terima kasih kakak-kakak, selamat melayani. Tuhan berkati. Terima kasih ya Kak Helen Jayanti untuk kesediaan menyampaikan usulan metode di kelas besar. Nah kakak-kakak, kami telah rampungkan nih usulan metode untuk di semua kelas. Dan kakak-kakak dimanapun berada dapat mengolah lagi nih bahan persiapan ini sesuai dengan konteks di mana kakak-kakak akan menyampaikan firman Tuhan bagi anak-anak sekolah minggu. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan dalam masa-masa ini nih dengan fluktuasi cuaca, kami semua berharap kakak-kakak tetap boleh sehat, tetap boleh merawat kesehatan, dan kita juga mendoakan nih semua kakak-kakak narasumber yang sampai sekarang tetap setia menyampaikan usulan metode, tetap juga boleh diberikan kekuatan, boleh diberikan kesehatan, boleh tetap diberikan semangat nih ya, supaya mereka kiranya dapat dimampukan untuk mengerjakan berbagai macam tugas yang dipercayakan bagi mereka. Nah, kakak-kakak yang dikasih Tuhan, kita mau menutup ya pada episode kali ini dalam doa. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan yang tetap boleh menguatkan kakak-kakak dimanapun berada yang sedang mempersiapkan bahan ajar. Tuhan juga berkati kakak-kakak narasumber yang dengan setia boleh menolong dengan menyampaikan usulan metode di setiap kelas. Terima kasih Bapa, dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa di episode yang akan datang.